Halaman 16 itu berapa baris dari bawah tuh? 13 baris dari bawah. Buka halaman 16, 13 baris dari bawah. Buka halaman 16, 13 baris dari bawah, fasol. Udah ketemu? Nah, ayo baca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasol. Sujud sahwi. 2 kali sujud. Bermula sebab-sebabnya ada 3 perkara. Pertama-tama meninggalkan sunnah ab'ad, seumpama tasyahud awal atau selawatnya atau selawat atas keluarga di akhir. Ia meninggalkan kunut atau selawat atas Nabi atau atas keluarga atau sahabat-sahabat atau meninggalkan taslim atas sekalian mereka itu. Ya sebenarnya kemarin pengulangan daripada sunnah abad kemarin kan dibahas tuh. Manakala orang itu meninggalkan sunnah abad, ingetin ya, sunnah dalam sholat ada 2. Yang pertama disebut namanya sunnah abad, yang kedua namanya sunnah hayat. Apaan? Yang pertama sunnah abad, kedua sunnah hayat. Yang disunnahkan atau yang diperintahkan, yang dianjurkan untuk sujud sahwi itu adalah sunnah abad. Apa artinya sujud sahwi? Itu adalah sujud karena lupa. Ini misalkan dia lupa. Adapun kalau sengaja ninggalin tapi bukan sunnah abad, misalnya fardu, itu batal sholatnya. Ya, jadi sunnah abad meskipun umpama dia meninggalkan sengaja, apa umpamanya tasyahud awal, orang misalkan lupa tasyahud awal, kemudian di rakaat terakhir diingat, oh iya tadi saya belum tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sahwi yang kemarin udah dipraktekin di sini sama Takino ya, 2 kali sujud sebelum salam. Apa bacaannya? Kayak biasa aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun lagi, duduk antara sujud, baca lagi rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Turun lagi sujud 2 kali, yang kedua baca lagi sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Bangun langsung salam. Kalau salah lagi ngulangin bacaan tasyahud akhir. Ini manakala dia meninggalkan umpama tasyahud awal atau sholat subuh kunut, itu juga sama, dianjurkan ganti dengan sujud sahwi. Tapi yang perlu diingat, yang namanya sunnah abad itu adalah bukan rukun. Artinya bukan rukun itu adalah dia nggak batalin sholat manakala ditinggalkan, baik lupa atau sengaja. Jadi misalkan, tapi ini nggak boleh juga ya, nggak boleh juga ini. Misalkan gitu sengaja meninggalkan sujud tasyahud awal, sengaja nggak mau ngerjain tasyahud awal, itu umpamanya tetap sah sholatnya makruh ya, tetap sah sholatnya makruh. Artinya kurang pahalanya dan ganjarannya karena meninggalkan sesuatu yang sunnah. Itu pertama. Atau dia meninggalkan bacaan sholawat tatkala tasyahud awal, misalkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah gitu. Langsung bangun rakaat ketiga, kagak make Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Itu juga disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal itu adalah hukumnya sunnah abad. Yang kedua.
atau dia meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi tatkala tasyahud akhir. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala, ayo baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama laita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditinggalin wa ala ali sayyidina Muhammadnya, langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu kan ninggalin kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu umpamanya. Begitu fil alamina innaka Hamidum Majid diingat, oh tadi saya lupa ngucapin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga sama sunnah dia sebelum salam sujud sahwi. Atau meninggalkan kunut ya, rakaat kedua ngantuk habis bangun tidur mukanya kebi gitu umpamanya, malam begadang. Begitu rakaat kedua dia kagak pakai angkat tangan lagi, ngucapin Allahumma hdina fiman hadait, langsung turun sujud, ngantuk begadang mau begitu. Atau juga sama kalau dia ingat sebelum dia salam, sunnah namanya sujud sahwi begitu ya. Ini penting pelajaran ya, penting pelajarannya nih ya, yang namanya hukum sujud sahwi. Lagi kedua, mengerjakan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja jika dikerjakannya itu dengan lupa tiada batal, tetapi sunnah sujud sahwi, yaitu seperti makan sedikit dengan lupa atau berkata-kata sedikit dengan lupa atau menambah satu rukun fi'li dengan lupa. Yang kedua lagi disunahkan dia sujud sahwi manakala dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang dapat membatalkan sholat, tapi manakala dia lupa nggak batal hukumnya, nggak batal sholatnya maksudnya ya, nggak batal sholatnya. Kalau dilupa umpamanya apa, misalkan tadi itu ya, misalkan makan sedikit dengan lupa, umpama dia habis makan ayam dekeriuk dua potong, paha atas 2 dimakan, malam-malam habis maghrib enak bener pakai sambal itu dimakan, pratisah nih udah nyepas lagi kumur-kumur pas wudu nggak bersih, atau pas minum kagak pakai di apa istilahnya tuh, dikumur-kumurin tuh yang bekas-bekasan dagingnya kek kulitnya kek. Begitu isya azan Allahu Akbar di sholat isya. Begitu lagi sembahyang sholat, misalkan di rakaat ketiga atau keempat, keluar tuh daripada sisa tadi daging ayam atau kulitnya, ditelan sama dia, ya Allah ketelan, lupa tuh begitu, itu juga sujud sahwi. Tapi kalau misalkan dia ingat tadi pas lagi begitu rakaat ketiga keempat tuh keluar bekasan makanannya daging ayam atau kulitnya, ditelan aja, tanggung nih sayang telan aja lah, itu batal namanya karena sengaja. Tapi kalau lupa misalkan karena ke bawah ludah misalnya begitu, tadi tuh kulitnya kan tipis kecil begitu ke bawah tuh sama ludah kita, ya Allah ketelan, itu nggak sengaja tuh, disunahkan sujud sahwi. Itu pertama. Yang kedua apa tuh? Berkata-kata sedikit dengan lupa, misalkan begitu, dengan lupa, tapi ini yang tidak menimbulkan 2 huruf. Itu misalkan lagi sholat ngantuk, isya nih, tadi isya nih, sholat isya ngantuk nih, dari isya belum tidur nih, rakaat keempat di nguap tuh lagi sholat, begitu abis nguap dia ngomong gitu kayak orang ngulet, itu kan 2 huruf tuh, apa, a sama h, tapi yang tidak memberikan pemahaman, cuman doang begitu, itu juga sama gitu. Tapi kalau pas lagi nguap sengaja ngomong
alhamdulillah misalkan begitu, atau pas nguap dia ngucapin sesuatu yang lain yang bisa dipaham, itu batal. Tadi manakala dia ngucapin sesuatu kalimat yang apa namanya omongan yang dikit tapi lupa, sunnah juga namanya sujud sah, sujud sahwi. Yang ketiga adalah apa? Menambah satu rukun fi'li dengan lupa. Apa misalkan sholat isya 4 rakaat ditambah jadi 5 rakaat, keren banget itu dia, nambah-nambahin pahala atau pengen pahalanya banyak. Kagak ya, dilupa misalkan kelupaan tuh dia. Makanya kita nih dalam sholat ya ingetin, kalau kita lupa rokaat itu kita ambil bilangan paling dikit, dua apa tiga, dua gitu, supaya tadi apa namanya mengambil yang paling dikitnya, jangan yang tiganya. Itu misalkan yang namanya ragu dalam rokaat, karena itu pas kita ragu dalam rokaat itu kerjaannya siapa? Kerjaannya setan khonzab, nama setannya apa namanya, setan khonzab gitu. Dia ngebisikin tuh tiga 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 gitu, padahal masih dua, tiga 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 gitu, kata dia begitu, padahal masih dua. Dalam hati dibingung tuh, tadi dua apa tiga ya, dua apa tiga ya, banyak kan mikirin apa, misalkan banyak pikiran tuh dia, misalkan begitu dua ngambilnya ya, ngambilnya dua yang lebih sedikit. Ini tadi misalkan pas rakaat keempat diinget nih, begitu pas rakaat keempat bukan ada di tasawuf akhir, malah dia bangun lagi rakaat kelima, itu namanya menambahkan rukun fi'li. Itu kata dalam fikih ya, dalam fikih kalau tadi yang ranahnya itu kurang, misalkan begitu ada sesuatu yang luput, kayak tadi meninggalkan tasyahud awal, nggak kuntuan lupa atau luput, itu sunnahnya sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau menambahkan rukun fi'li tadi misalkan karena menambahkan rokaatnya misalkan begitu, itu sunnahnya adalah habis salam. Tapi kalau kita meratakan misalkan diatain sama juga nggak apa-apa. Misalkan sebelum salamnya semua gitu. Jadi itu namanya sebab-sebab seorang itu harus mengganti sesuatu yang luput daripada sunnah abad dengan sujud sahwi. Ketiga, membuat rukun fi'li dengan syak. Wallahu a'lam bisawab.